Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Jihan Kemala, mahasiswa pendidikan nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Pemirsa yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan materi tentang konsep dasar anak usia dini dengan judul perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Hasil perkuliahan kami dengan Bapak dosen Dr. Handas Muhammad Ilham Abdullah, dosen UNIP yang kreatif, inovatif, penuh dedikasi dalam membimbing di kelas dan mengarahkan kami menggunakan media sosial untuk berbagi ilmu pengetahuan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Menggunakan media sosial semacam ini adalah indikasi mengikuti kemajuan laju perkembangan sains dan teknologi. Pemirsa yang berbahagia, mari kita simak penyampaian berikutnya. Baik, pertama saya akan membahas tentang perkembangan emosional anak. Yang pertama itu ada pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini menurut Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini. Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak. Perkembangan atau development menitik beratkan pada bertambahnya atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramaikan sebagai hasil dari proses pematangan. Hal ini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh dan organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat menjalankan fungsinya. Jadi, perkembangan bukan sekedar penambahan beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Menurut Suryadi 2010 halaman 108, perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Sementara perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial pada anak ditandai dengan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan, menjalin pertemanan yang melibatkan emosi, pikiran, dan perilakunya. Perkembangan sosial adalah proses di mana anak mengembangkan keterampilan interpersonalnya, belajar menjalin persahabatan, meningkatkan pemahamannya tentang orang di luar dirinya, juga belajar penalaran moral dan perilaku. Perkembangan dan emosi berkaitan dengan cara anak memahami, mengeksplorasikan, dan belajar mengendalikan emosinya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, bisa kita simpulkan, kemampuan sosial adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain berdasarkan pengertian atas. Dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian pula sebaliknya, membahas perkembangan sosial
harus melibatkan emosional sebab keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. Emosi adalah kondisi kejiwaan manusia karena sifatnya psikis atau kejiwaan, maka emosi hanya dapat dikaji melalui letupan-letupan emosional atau gejala-gejala dan fenomena-fenomena seperti kondisi sedih, gembira, gelisah, benci, dan sebagainya. Namun, kondisi emosi masing-masing anak berbeda-beda. Oleh karena itu, memberikan permainan untuk mengasah emosi anak juga berbeda-beda. Menurut Muhyiddin dalam Nugraha 2005 halaman 113, perkembangan sosial merupakan proses pembentukan pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, dan bangsa. Perubahan sosial utama terjadi pada saat anak mulai sekolah, anak mulai berhubungan dengan orang dewasa, menjadi hubungan dengan anak-anak sebaya lain. Pada anak-anak tertentu, perubahan ini menjadi lebih sulit dibandingkan dengan anak lainnya. Karena anak sudah mulai belajar bersaing dan bekerja sama, belajar menerima atau menolak standar perilaku, dan akan mengalihkan hubungan serta mengikuti kelompok atau geng. Sebagai dasar pembelajaran dan mengembangkan sosial anak, seorang pendidik atau orang tua harus mengetahui karakter dasar perkembangan sosial anak agar pembelajaran dan umpan balik yang diberikan pada anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai sekuens dari perubahan yang bersinambungan dalam perilaku individu untuk menjadi makhluk sosial ini dalam kesadaran hubungan aku, engkau, atau hubungan subjek-objek. Menurut Nurisan 2007 halaman 154, emosi itu dapat didefinisikan sebagai suatu suasana yang kompleks atau kompleks feeling states dan getaran jiwa atau stirred up state yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya perilaku. Gejala-gejala seperti ini, takut, cemas, marah, dongkol, iri, cemburu, senang, kasih, sayang, simpati, merupakan beberapa proses manifestasi dari keadaan emosional pada diri seseorang. Selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri perkembangan sosial emosional pada anak. Perkembangan sosial dan emosional meliputi kemampuan komunikasi, memahami diri sendiri dan orang lain, kemampuan untuk mengendalikan emosi atau perasaan, bersimpati dan berempati terhadap orang lain, membangun interaksi sosial yang hangat dan berkualitas dengan orang lain, serta mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang penuh penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta sesuai dengan aturan masyarakat di sekitarnya. Yang pertama, perkembangan emosi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan individu dalam kehidupan. Meskipun seorang anak memiliki kemampuan intelektual atau kognitif yang sangat baik, tetapi bila kemampuan emosional tidak baik, anak tersebut akan mengalami hambatan dalam pergaulan dan kehidupan. Ketiga, ada faktor-faktor sosial emosional pada anak. Menurut Yusuf 2011 halaman 21, hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki oleh individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa hereditas tertentu
Hereditas atau keturunan merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang. Seberapa jauh perkembangannya bergantung pada kualitas, hereditas, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan merupakan faktor penting di samping hereditas yang menentukan perkembangan individu. Menurut Yusuf 2011 halaman 36 berpendapat dalam nada yang sama bahwa keluarga merupakan unsur sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat pada setiap masyarakat di dunia atau situasi sistem sosial yang terpancang atau terbentuk dalam sistem sosial yang lebih besar. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari pendidikan anak usia dini yang dapat saya sampaikan hasil perkuliahan kami semester genap tahun 2023-2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal ibadah bagi kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dengan judul yang lebih